Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Zaki Fajar di Football Playmaker. Kali ini masih dalam lanjutan Piala Presiden 2022 ya. Gue akan membahas pertandingan antara yang sore dulu nih, Barito Putra melawan Rans Nusantara. Oke. Barito melawan Rans Nusantara. Skor akhirnya 1-1 ya. Menarik sih, tapi ini Barito ini dihuni pemain-pemain ini loh, pemain-pemain yang tidak banyak berubah dari musim kemarin ya, Liga 1 musim kemarin. Kita lihat starting line up-nya itu Barito. Oke, Barito ini memainkan Aditya terus sebagai kiper ya, terus Renan, terus Monim, Bagas, Sokoy, Bayu, Lutfi, terus Ryota, Mirza Lumanahiro, terus Rafinya sama Rafael. Oke, lanjut ke Ransnya itu starting line up-nya ada Hilmansyah, Victor Salinas, Arthur Bonai, Hamdan Zamzani, Adi Setiawan, Kurniawan Karman, Fadila Akbar, Alvin Tua Salamoni, Junjun Junaidi, Septian Bagaskara, dan David Lali. Ya, ini yang menarik dalam pertandingan ini adalah David Lali dimainkan sebagai center forward atau penyerang ya. Oke, masuk ke pertandingan. Skor akhir 1-1. Pertandingan baru berjalan 40 detik, sekitar 40 detik tadi gue nonton. Itu ada error passing dari lini belakang Rans FC yang akhirnya dapat direbut oleh pemain Barito. Error passingnya itu, dan pemain itu dilanggar oleh Salinas ya. Salinas terpaksa melanggar memang, karena sudah, kalau itu kelewat ya 90% gol kalau gue bilang ya. Dan terjadi penalti diselesaikan oleh Rafael. Oke, tempo di babak pertama itu relatif lambat sekali, sampai ya gue agak ini ya, lambatnya itu bukan karena memang mereka secara strategi menurunkan tempo, bukan. Mereka itu sering salah passing di tengah, suplai bola ke depan tidak sampai, baik Barito ataupun Rans ya. Mungkin ini masih pertandingan pramusim, mereka belum kompak ya. Tapi yang gue lihat, passingnya 1 kali 2 kali passing lepas, 1 kali 2 kali passing error, kerebut dan lain sebagainya. Malah banyak pelanggaran di tengah yang nggak penting ya. Terutama Rans ya, membangun serangannya tidak mulus, jarang sekali sampai depan. Ada beberapa kali sampai depan itu, sampai David Lali itu melalui hasil long ball dari back, dan itu menurut gue nggak inilah bukan bagian dari strategi coach Rahmat Darmawan yang ingin coach terapkan gitu ya. Gol balasan terjadi di menit 39. Gol balasan dari Rans di menit 39 yang dicetak oleh Septian Bagaskara lewat heading ya. Heading jadi bola cutback, bola crossing cutback, diselesaikan oleh Septian Bagaskara. Ini yang lucunya nih, padahal backnya tinggi-tinggi loh. Monim dan Renan ini posturnya tinggi-tinggi. Postur pemain Barito dua back, center back ini tinggi-tinggi, tapi mereka melepas bola begitu saja, bola lambung begitu saja. Septian Bagaskara pun relatif tidak lebih tinggi daripada Renan dan Monim. Tapi ya itulah kesalahan mereka, kesalahan Renan dan Monim melepaskan bola itu harus dihukum oleh gol Septian Bagaskara. Sampai turun minum, skor 1 sama, dan masuk ke babak kedua. Tempo masih lambat di 10 menit, 15 menit awal. Masuknya beberapa pemain dari kedua tim juga tidak merubah jalannya pertandingan, tidak banyak merubah. Oke, yang gue mau highlight di sini adalah Rafinya ya. Rafinya nih minim sekali kontribusi. Dia jarang sekali supply bola kepada Rafael, crossing atau end passnya tidak
tidak ini. Bahkan di babak pertama tadi malah Bagas Kava yang berhasil melewati 1-2 pemain dan masuk ke kotak penalti, tapi sayangnya dia tidak bisa melakukan end passing kepada Rafael. Lalu Amrizal di sisi kanan itu, Amrizal yang lebih banyak bekerja keras, Amrizal Manailo. Long ball dia sprint, terus bola daerah dia sprint, dia dribbling, melewati 1-2, melakukan cutback ya, walaupun cutback atau umpan-umpan ke dalam kotak penaltinya itu masih sering gagal, bahkan tidak ada yang menjadikan itu peluang besar, tidak ada ya. Tapi kredit untuk pemain Elo, dia bekerja keras sekali dalam pertandingan ini. Untuk Alvin Tuasalamoni, saya pikir dia sudah habis ya. Alvin Tuasalamoni itu setelah dia cedera panjang, saya pikir mungkin masih ada rasa trauma dan lain sebagainya, dia underperform sekali bahkan kemarin di musim kemarin pun dia tidak bagus gitu bermainnya, tidak seperti sebelum dia cedera. Salinas mendapatkan peluang dari free kick, tapi penyelesaiannya masih di samping gawang, padahal dia sudah 1 lawan 1 ya, 1 lawan 1. Bola kedua dari sundulan pemain Rans itu 1 lawan 1 dengan Aditya Harlan, tapi tidak bisa mencetak gol juga. Oke, begitu aja dari pertandingan Barito dan Rans Nusantara. Dengan skor 1-1 maka mereka mendapatkan 1 poin sama ya, tergabung di grup B, main di Stadion Sigiri. Lanjut ke pertandingan kedua, itu ada Borneo versus Madura United yang baru saja selesai ya. Ini gue bikin videonya pas selesai pertandingan Borneo dan Madura. Gol skor akhirnya adalah 1-0 untuk kemenangan Borneo. Gol dicetak lewat titik putih oleh Jonathan Bustos. Jonathan Bustos nih karakternya mainnya, gue ingat ini ya, Lorenzo Cabañas pemain Persib dulu ya. Cara pegang bola, cara dribblingnya, cara passingnya itu mirip sekali. Oke, Borneo dan Madura menurunkan starting line up. Borneo Angga di posisi penjaga gawang, Diego Misal di sebelah kanan, Javlon Kusenyov, Wildansyah dan Javlon di center back ya, Hendro Siswanto, terus Jonathan Bustos, lalu Kei Hiroshi sebagai jangkar, Leo Guntara, terus Siran di kanan, Hardianto di kiri, dan Pato sebagai striker ya. Hardianto sebagai striker ya, Pato di sebelah kiri ya. Lalu dari Madura ada Randy sebagai kiper, terus Sleberson, terus Dodi Alexvan, Raditya, Revadi Utama, Lulinya, Malik Rizaldi, Rian, Beto Gonçalves, Vizcara, dan Hugo Gomez. Ini menarik nih, Vizcara setelah 3 musim kalau nggak salah ya di Persib itu, akhirnya berlabuh di Madura United. Oke. Kita masuk ke pertandingan antara Borneo dan Madura United. Dari starting line up tersebut, di babak pertama itu skornya 0-0 sampai halftime ya. Ada beberapa peluang. Kalau pertandingan ini temponya relatif cepat. Di 10 menit pertama Madura United memegang kendali, memegang bola. Borneo bertahan sambil membaca pertandingan. Borneo juga bermain di kandang sendiri. Mungkin dia punya tekanan tersendiri ya. Selain dia punya keunggulan supporter, tapi dia juga di sisi lain pasti memiliki tekanan bermain di kandang sendiri. Madura terlihat bermain lepas, namun ya tadi, karena ini pertandingan pertama di musim ini dan ada beberapa pemain yang baru bergabung, jadi masih kurang klop ya dari dua klub ini. Oke, Borneo Madura di 10 menit awal babak pertama itu memegang kendali, menyerang lewat kanan, lewat kiri. Sesekali Borneo melakukan counter, tapi sering putus di tengah ya, karena Siran ini ketika dapat terlepas dari Loguntara atau dari Bustos, itu Siran itu sering lari di depan, tapi tidak ada striker yang akan menyambut umpan-umpannya Siran. Jadi Siran terpaksa menarik mundur lagi, udah sampai depan mau passing, mau crossing, mau cutback, tarik mundur lagi. Jadi ya agak, kalau gue bilang sih harusnya ketika Bustos, Leo Guntara atau Kei Hiroshi memberikan bola kepada Siran itu ke kanan,
itu Hargianto atau Pato itu segera mengisi, atau gelandang-gelandangnya di lini keduanya segera mengisi ke depan ya, sehingga ada opsi passing dari Siran gitu. Yang terjadi adalah di babak pertama tidak ada support dari lini kedua, baik dari striker maupun lini kedua Borneo FC sampai halftime. Begitu juga Madura United ya, Madura United praktis tidak mendapatkan peluang besar di babak pertama. Ada setengah peluang beberapa kali. Beto, kalau gua bilang Beto kan ini tipikal striker ini ya, dia tuh tipikal striker murni ya. Jadi penyelesaian sesekali ya ngambil bola ke belakang untuk menjadi tembok, tapi dia bukan tipikal seperti itu. Beto tuh hampir sama dengan Christian Gonzalez di usia yang sekarang itu ya. Di usia yang sekarang itu Beto tuh relatif hanya penyelesaian akhir di dalam kotak penalti saja. Dia tidak bisa fisiknya itu tidak bisa lagi seperti 3 tahun atau 5 tahun ke belakang kemarin. Tapi yang jadi masalah adalah di sini Vizcara sebagai pengumpan atau di belakangnya dalam Malik Rizalti itu tidak pernah memberikan supply. Praktis hampir 90 menit Vizcara dikantongin itu sama Diego Misal. Gue lihat Vizcara dapat bola tidak bisa balik badan di sebelah kiri, di sebelah kanan penyerangan Borneo itu. Vizcara terima bola tidak bisa balik badan dan berujung pelanggaran atau out. Itu Vizcara gue bilang Diego Misal gue bilang selesai, berhasil mengantongi Vizcara ya, tidak bisa bergerak. Ada yang gue catatan ini dari catatan dari gue ada Hugo Gomez, beberapa passingnya menjadi passing kunci dan menghasilkan peluang untuk Madura, tapi sayang penyelesaian akhirnya lagi-lagi tidak bisa diselesaikan sampai Beto pun ditarik ya. Beto ditarik pun sama dimasukkan striker penggantinya pun tidak merubah banyak hal, kecuali ada beberapa peluang dari Nur Hargianto, itu pun dia tidak bisa berhasil menjadikan ya gol peluangnya. Terus ya itu aja sih catatan gue. Borneo mendapatkan penalti itu, gol dari Jonathan Bustos itu di menit 70 ya. Itu dari handsball back Madura, kalau nggak salah tuh Dodi Alexman atau Raditya gitu. Nah, diselesaikan oleh Jonathan Bustos dengan gaya Panenka ya, bagus sekali, cukup bagus. Tapi gue bilang Borneo harusnya nggak menang lewat penalti, harusnya dia bisa menyelesaikan beberapa peluang yang bagus, termasuk di babak kedua setelah penalti itu ada peluang 1 lawan 1 tidak berhasil diselesaikan juga ya. Oke, gitu aja review dari gue. Dan klasmen sementara di grup B adalah Borneo memimpin dengan 3 poin, Barito dan Madura 1 poin sama ya. Barito dan Rans 1 poin sama, Madura lalu Persija Jakarta 0 poin. Persija Jakarta dan Madura 0 poin. Oke, segitu aja review dari gue. Besok ada pertandingan antara PSM Makassar melawan Tirakabu kan, sorenya ya. Oke, segitu aja dari gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian punya opini atau mau mereview pertandingan lain atau ada opini lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Football Playmaker selanjutnya.